Apa tipologinya? Tipologi An-Nahdiyah selain yang dua tadi adalah ini yang sering disampaikan. Yang pertama tawassut, terus ada tawazun, terus ada tasammuh, terus ada i'tidal. Yang namanya tawassut kalau ditasrif mungkin ada yang bisa tawassato ya tawassatu tawassutan wa mutawassaton fa wa mutawassitun wa dzaka mutawassatun tawassat la tatawassat mutawassatun mutawassatun tawassut. Indonesia bukan negara agama, tapi warganya wajib beragama. Kenapa Indonesia negara bukan agama? Karena dasarnya bukan Al-Quran, dasarnya bukan Al-Hadis, tapi dasarnya adalah 4 pilar yang disingkat PBNU. P-nya Pancasila, B-nya Bhinneka Tunggal Ika, N-nya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, U-nya Undang-Undang Dasar 45. Ini sudah menjadi kesepakatan founding father kita. Kalau dasar negara 4 pilar, maka negara ini bukan negara agama, tapi penduduknya wajib beragama. Bagi negara Indonesia yang bangsanya tidak beragama, silahkan pindah dari negara Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah amma ba'du. Alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan beliau. Sebelumnya kita kenalkan dulu ya supaya lebih akrab siapa beliau. Nama Kiai Haji Muslihin. Belum haji Pak? Sudah kali. Sudah ya. Umroh ya, baru umroh ya. Pak Muslihin Abdurrahim, sarjana pendidikan. Beliau lahir di Lampung pada tanggal 5 bulan Agustus 1975. Alamatnya di Jembatan 3, Jembatan Besi, Tambora, Jakarta Barat. Boleh nomor HP-nya nanti kalau bisa konsultasi mengenai materi ini, boleh catat ya sahabat-sahabat sekalian. 0856 955 111 02 atau di nomor 0822 117 98904. Ya, nanti kalau ketinggalan di belakang panitia ada ya. Kemudian riwayat pendidikan beliau SD tahun 89, kemudian dilanjutkan SMP tahun 92, kemudian SMA tahun 96. Terakhir di perguruan tinggi di tahun 2016 di Jamiatul Khair Tanah Abang. Pengalaman organisasi beliau sebagai pimpinan ranting Nahdlatul Ulama tahun 2012 sampai 2017, kemudian menjadi Khatib Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Tambora pada tahun 2015 sampai 2020. Kemudian di Wakil Ketua Tanfidiyah di PCNU Jakarta Barat tahun 2019 hingga tahun 2024. Itu sekilas riwayat beliau. Kemudian pada malam hari ini materinya adalah tentang keaswajaan Nahdlatul Ulama khususnya ya. Ini berkaitan dengan flashback pendirian Nahdlatul Ulama. Kalau dulu memang pada awalnya salah satu alasan kenapa Nahdlatul Ulama berdiri adalah melawan Wahabisme. Salah satunya ya seperti itu. Sepertinya ini sama dengan konteks kekinian ketika misalnya NU sekarang itu tetap saja melawan tentang Wahabisme, itu yang pertama. Yang kedua, seringkali kita mengenal aswajah gitu kan. Aswajah itu apa sih gitu kan? Sampai-sampai bahwa aswajah itu menjadi sebuah password ya. Ketika misalnya hingga umat muslim tercerai-berai menjadi 73 golongan, hanya satu yang selamat yaitu aswajah. Aswajah itu apa? Seperti itu ya. Kemudian lagi ditambahkan yang dikenal saat ini kita aswajah an-nahdiyah, seperti itu. Aswajah an-nahdiyah itu apa lagi gitu ya. Nanti akan dikupas habis dengan beliau Pak Muslihin Abdurrahim. Nanti kawan sahabat-sahabat jangan segan-segan untuk bertanya ya. Silakan tanya apa saja tentang NU, tentang aswajah. Jangan segan-segan ya. Tolong sahabat-sahabat yang belum paham
Silakan bertanya sepaham-pahamnya. Demikian ya. Untuk waktu dan tempat, monggo Pak Kiai, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yel-yel itu untuk yang baru-baru mungkin belum hafal ya. Kalau di NU, siapa kita? NU, NKRI, harga mati. Sudah bisa apa belum? Ini supaya semangat begitu. Ya, kalau saya ngomong siapa kita? NU, NKRI, harga mati. Sudah siap? Siapa kita? NU, NKRI. Siapa kita? NU, NKRI. Sallu ala Nabi Muhammad. Jangan kaget kalau saya kencang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya hormati semua yang hadir, bil khusus Mas Ardi selaku apa ini? Kasetma Bangser. Kasetma itu Kepala Sekretariat Maskar Bangser Jakarta Barat. Kemudian Mas Ahyarudin, panitia PKD, ketua ya, ketua panitia, terus dan jajaran Bangser yang hadir. Mas Bangser ini yang berdiri mudah-mudahan nggak pingsan ya. Kita masuk begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ada makalah begini anak-anak muda. Inna amra ummati fi yaddis subban wa fi aqdamihim hayatuha. Yang mampu nulis, tulis. Yang enggak nanti buka YouTube aja. Inna amra ummati fi yaddis subban, urusan umatku, kata Nabi nih, itu adanya di pundaknya para pemuda, tentu para pemudi. Bicara urusan umat ya bicara Islam. Kalau bicara negara adalah bicara negara Indonesia. Itu ada di pundaknya para pemuda. Ini hari ini kan pemuda semua. Kalau Mas Ardi udah setengah tua. Iya toh? Siap. Cuman masih tua saya apa muda sampean saya nggak tahu ya. Saya lahiran 75 kan? Beda 3 tahun. Beda 3 tahun. Tua mana? Sampean. Tua saya ya. Iya wis lah. Ya. Jadi urusan Islam, Mas, urusan negara itu di pundakmu. Maju mundurnya negara, maju mundurnya Islam, ini bagaimana kamu ini? Maka hari ini sangat hebat ketika ada PKD, pelatihan kepemimpinan dasar. Ini pemuda dilatih ini untuk menjadi pemimpin, memimpin Indonesia ke depan, untuk menjadi pemimpin, memimpin di dalam syiar agama Islam, tentu Islam yang rahmatan lil alamin. Ini melotot serius apa melotot bingung ini? Biasa ceramah ya begini. Nanti kalau buka YouTube-nya ya ceramahnya semua. Nah, kalau urusan negara ada di pundakmu, jangan main-main jadi anak muda. Inilah sangat baik sekali ketika ada pelatihan. Maka yang nanti akan menjadi pemimpin dasar baik di Ansor, terus nanti di Bangser, terus kalau sudah lanjut usia kita akan masuk ke dalam tatanan NU. Intinya kan ke depan kamu semua yang mimpin. Maka Presiden Soekarno, ngerti nggak Presiden Soekarno itu siapa? Halo? Bapak proklamator, presiden yang pertama. Sudah pernah ke sana apa belum? Ke makamnya? Ada yang sudah, ada yang belum ya. Ustadz dulu mondoknya di Blitar. Jadi kecilnya di area makam Soekarno. Kalau lagi hafalan doroba yatribu doroban wa madroban fa doribun ataka madroban idrib la tadrib madribun midribun itu di sana.
Ini ada yang tahu ilmu nahwu shorof apa enggak ini anak-anak muda ini? Loh. Kan angsor kan nanti asal kata nasoro yang suruh nasran wa mangsuran fa wa nasrin wa ka mangsurun surat angsurun mangsuran ming harus bisa sebenarnya. Kalau ingin bisa ya sama saya boleh lah. Allahumma sholli ala Muhammad. Insinyur Soekarno menyampaikan, hadapkan kepadaku 10 pemuda akan aku godok mereka untuk mengguncang dunia. Apa? Dikasih mental, dikasih ilmu, dikasih wawasan agar anak muda menjadi pemuda yang visioner ke depan, sehingga bisa membawa Islam lebih syiar yang rahmatan lil alamin, sehingga bisa membawa Indonesia menjadi Indonesia yang raya, Indonesia yang berkeadilan, Indonesia yang jaya, sehingga sesuai dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Hafal nggak Pancasila? Saya tes nih satu nih. Yang namanya orang punya ilmu ditaruh mana aja oke. Yang namanya orang punya semangat taruh mana aja siap. Sampai Jakarta. Uis. Ketika sudah di Jakarta, ternyata ini yang harus ditanam dalam hati. Kalau mau ikut para ulama, pasti hidupnya berkah. Saya ulangi ya. Kalau mau ikut ulama, pasti hidupnya berkah. Salah satunya apa? Ikut organisasi yang jelas ada kata-kata ulama, yaitu Nahdlatul Ulama. Artinya Nahdlatul Ulama apa artinya? Kebangkitan ulama. Nahdlatul itu bangkit, ulama orang-orang yang cerdas, orang-orang pinter. Ketika bangkit semangat untuk apa? Syiar agama. Lebih-lebih untuk bersama menjaga Indonesia. Maka alhamdulillah saya tahun 2012 jadi Rois Suriah Ranting NU Kelurahan Jembatan Besi. Rois yang namanya Rois Suriah Mas. Itu kalau di Jawa wajib bisa baca kitab kuning. Kitab kuning tapi bukan dicat, yang kitab nggak ada harokatnya itu loh. Terus tahun 2015 diajak masuk ke tingkat kecamatan, namanya Katib Suriah. Terus 2019 diajak naik ke tingkat Jakarta Barat, PCNU. Prestasi Rois Suriah, Katib Suriah, terus Wakil Tanfidhiyah, ini kalau orangnya nggak ada pergerakan dan tidak terlihat, itu nggak mungkin bisa. Nah, bisa seperti itu karena mau nempel dengan para ulama. Nah ini saya bingung Pak Ustadz, saya anak muda, anak Jakarta, pendidikan saya cukup di majelis taklim yang ada di Jakarta. Sementara dengan adanya dunia maya, ini ada penyampaian ulama yang seperti ini, ulama yang seperti ini. Saya kudu bagaimana? Ulama ini mencaci maki ulama yang lain mencaci maki yang lain lagi. Ini saya kudu bagaimana? Ulamanya jelas benar. Nah, maka ketika ada PKD, pelatihan kepemimpinan dasar, tadi saya dikasih tema memahami aswaja ahlus sunnah wal jamaah, ditambahi an-nahdiyah. Itu yang kayak apa? Nah, di situ tuh. Maka kita harus ikut ulama yang jelas. Apa? Di antaranya yang fahamnya ahlus sunnah wal jamaah. Apa yang namanya ahlus sunnah? Ahlus sunnah adalah perilaku ibadahnya, perilaku akhlaknya, ngikutin baginda Nabi. Wal jamaah, perilaku ibadahnya, perilaku keakhlakannya, ngikutin para sahabat. Maka Nabi menyampaikan iqtadau bihadaini Abi Bakrin wa Umar. Kamu semua ikutinlah
tata cara ibadah dan perilakunya sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar ibnul Khattab. Jadi kalau ahlu sunnah ibadahnya dan akhlaknya ngikutin Nabi, wal jamaah ibadah dan akhlaknya ngikutin para sahabat. Contoh, kita ngomong ibadah Nabi dan sahabat ya seperti saat ini yang kita sholat. Kalau ngomong fikih ya as-sholatu lughatan ad-du'a. As-sholatu istilahan aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbili wa muqtamatun bitaslimi bisyara'itu makhsusatin. Sholat secara etimologi, secara bahasa itu adalah doa. Sholat secara terminologi atau istilah dalam fikih, ucapan, perbuatan, awali takbir, akhir salam dengan syarat-syarat yang ditentukan. Kalau ngikutin hadis Nabi, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholat yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan Nabi dan dengan sahabat Nabi. Kalau bicara ideologi sudah sama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini dalam ibadah. Nah, sekarang dalam akhlak, Nabi dan sahabatnya itu sangat santun, gitu ya? Sangat ramah, tidak gampang menghasut, tidak gampang mencaci maki, tidak gampang menyalahkan orang lain. Bahasa kerennya tidak gampang menjustifikasi. Justifikasi apa sih? Justifikasi itu menghakimi. Nabi nggak gampang mengkafirkan, sahabat-sahabat Nabi tidak gampang menyalahkan, tapi ditabayun dulu, diklarifikasi. Gitu bahasanya. Nah, di sini kita ngikutin. Tidak ada kata-kata kasar, tidak ada kata-kata hasud dan segala macamnya. Lah terus yang an-nahdiyah kan ahlus sunnah wal jamaah, Nabi dan sahabat. Lah sekarang apa yang namanya an-nahdiyah? An-nahdiyah adalah nahdlatul ulama. Apa tipologinya? Tipologi an-nahdiyah selain yang dua tadi adalah ini yang sering disampaikan. Yang pertama tawassut, terus ada tawazun, terus ada tasammuh, terus ada i'tidal. Yang namanya tawassut kalau ditasrif mungkin ada yang bisa. Tawassato ya tawassatu tawassutan wa mutawassaton fa wa mutawassitun wa daka mutawassatun tawassat la tatawassat mutawassatun mutawassatun. Tawassut itu isim masdar dari tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Halo? Sudah ada yang pernah belajar apa belum? Ini harusnya belajar begitu. Yang orang NU, Ansor, Bangsun nanti harus ilmunya begitu. Kalau begitu kuat. Makanya jadi ustadz, jadi kiai, jadi mubalik itu jangan hanya belajar Quran terjemah. Itu gampang hilang nanti soalnya. Ketika di debat, qala Allah Ta'ala, qala kalimah apa? Mbok ora weruh, gitu ya. Qala fi'lul madin mabniun ala fathin asluhu qawala ala wasni fa'ala. Itu kudu ngerti dan kudu belajar sebenarnya. Halo? Nah, ini belajarnya bikin YouTube aja kali sih ya. Ini kembali. Tawassut. Ada tadi tawazun, ada tasammuh, ada i'tidal. Nah, ini kalau bahasa tawassut, Mas. Tawassut itu adanya di tengah-tengah. Jadi orang NU, ahlus sunnah wal jamaah an-nahdiyah itu ya di tengah-tengah. Tidak ke kanan-kananan, tidak ke kiri-kirian. Itu bahasanya. Di tengah-tengah. Apa? Ngayomi. Contoh, ketika kelompok ini menyalahkan pemerintah,
Pemerintah kan akhir-akhir ini sering disalah-salahkan. Maka kita yang paham ahlus sunnah wal jamaah nengah-nengahi tawasud. Pak, jangan gampang menyalahkan pemerintah. Pemerintah itu ada undang-undangnya, pemerintah ada pejabatnya, pemerintah ada eksekutif, ada yudikatif, ada legislatif. Ini ada tatanan hukumnya. Kalau main salah-salahkan itu kan nggak bagus. Karena yang namanya pemerintah wajib diikuti. Karena kita ini di Indonesia, negara kita negara Indonesia, kaki kita nginjek bumi Indonesia, maka harus meluhurkan bumi Indonesia. Apa lagu Indonesia enggak? Indonesia tanah airku. Nah, tapi yang saya ambil, maka ini penting, ada pelatihan Mas. Saya suka kalau ada ngelatih-ngelatih itu penting. Karena di bait ref itu ada kata-kata bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Maka pelatihan itu penting. Jiwa Anda itu dibangun dulu. Yang namanya ahlus sunnah ikutin tata cara Nabi. Yang namanya wal jamaah ikutin tata cara para sahabat. Yang namanya an-nahdiyah tipologinya tawasud, penengah. Tawazun, penyeimbang, tasamuh, toleransi. Ini kan sekarang banyak yang intoleran, gampang menyalahkan, gampang merasa hebat. NU tidak begitu. Jiwa aswaja an-nahdiyah itu tasamuh, toleransi. Toleransi kalau di Pancasila ada toleransi antar umat beragama, bukan toleransi antar agama. Bedanya di mana Ustaz? Toleransi antar umat beragama ketika teman kita non muslim kita menghormati kalau memang masih Natalan. Kita menghormati dia punya ibadah apa, tapi nggak harus ikut. Dia juga non muslim kalau kita hari raya menghormati kita, tapi menghormati orangnya namanya toleransi antar umat beragama. Tapi kalau toleransi antar agama, hari Minggu kita ikut ke gereja, ikut ibadah, nggak boleh. Hari Jumat mereka ikut Jumatan, nggak boleh. Toleransi antar agama nggak boleh. Karena apa? Lakum dinukum, agamamu yo agamamu, agamaku yo agamaku. Ini ideologi, nggak bisa diganggu gugat. Tapi sifat an-nahdiyah tipologinya adalah tasamuh, toleransi. Iktidal, jejak ajak istiqomah. Iktidal itu loh sholat. Sami'allahu liman hamidah. Itu kan harus qaiman, diri tegak. Baru Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Tanda-tanda NU. Kalau madhab Syafi'iyah kan NU jelas. Kalau rakaat terakhir salat subuh setelah Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du langsung Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman. Ini hafal enggak sih doa kunut? Ini jangan-jangan anak muda nggak pada sholat subuh. Kau Ustaz tahu? Walah, masjid itu kalau subuhan adanya aki-aki. Ini juga kadang nggak sholat subuh kayaknya. Betul apa tidak? Jarang pemuda itu pada jamaah subuh. Kenapa ya? Saya itu juga heran. Memang Ustaz dulu nyantri. Jam 3 bangun, jam 4 bangun, banguninnya pakai air. Ya, kalau nggak bangun disiram air di pondok. Apalagi dulu di Jawa Timur agak ketat pondok kita ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Masih lanjut ini. Kayaknya matanya itu sudah kayak 5 watt. Sama mas saya juga begitu.
Ingat, tasamuh toleransi, iktidal ajeg jejeg, istiqomah disiplin, kontinu. Apa? Kontinu dalam ibadah, kontinu dalam berakhlak, kontinu dalam semangat. Mas, gini loh mas, saya itu gabung di NU senang yang pahamnya An-Nahdiyah. Tapi dengan semangat mas, gak kendor, itu hidup kita akan lebih maju. Ini bisa dipaham yang An-Nahdiyah. An-Nahdiyah tipologinya adalah tawassut. Yang kedua tawazzun. Yang ketiga tasammuh. Yang keempat i'tidal. Kira-kira ini i'tidal bisa lah ya, hujan ya. I'tidal, jejak, disiplin. Makanya tolong setelah pelatihan nanti yang lebih disiplin. Disiplin itu kalau dalam bahasa kita istiqomah. Ada hadis al istiqomatu khairum min alfi karomah. Disiplin itu lebih bagus daripada 1000 kemuliaan. Contoh di sini ejawantah NU dalam menjaga negara kesatuan Republik Indonesia adalah disiplin dalam kebersamaan. Bersama itu gak mudah mas. Bersama untuk mengisi kemerdekaan. A. Bersama untuk tidak saling bermusuhan. B. Bersama untuk tidak saling marah-marahan. C. Bersama untuk tidak saling merasa hebat. D. Bersama untuk ayo membangun ke depan agar Indonesia menjadi Indonesia yang gemah ripah lok jinawi, toto tentrem tertora harjo, ing madya mangun karso ing ngarsoning tulodo, tut uri handayani baldatun thayyibatun warabun. Yakin nggak ngerti sampean itu apa? NU didirikan untuk bersama menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Sekali lagi, Indonesia bukan negara agama, tapi warganya wajib beragama. Ayo kita tetap aswaja An-Nahdiyah, ahlus sunnah ngikutin Nabi, wal jamaah para sahabat, An-Nahdiyah ngikutin para alim ulama yang tipologinya tawasud selalu di tengah, tawazun penyeimbang, tasamuh toleransi, iktidal kontinu dan disiplin dalam menyebarkan Islam, rahmatan lil alamin, walhamdulillahi rabbil